Hai guys, welcome back to the channel. Selamat datang kembali di Toys Inside episode 2. Jadi hari ini saya mau share banyak banget ya informasi dari motor nuklir. Karena ya motor nuklir ini mereka kalau update jarang-jarang, tapi sekali update itu overwhelming banget ya. Banyak banget yang mau saya share hari ini ya. Itu udah termasuk harga fixnya untuk MNQ05 yang Deluxe Edition, terus ada beberapa mereka keluarkan lini-lini baru lagi. Jadi overwhelming banget, banyak banget yang harus saya diskusikan ya. Jadi mungkin video kita kali ini akan agak sedikit panjang, tapi nggak apa-apa karena ini informasinya buat teman-teman yang koleksi motor nuklir penting banget ya, karena dia ada info-info baru dan lini-lini baru. Jadi ditonton terus video ini sampai habis ya teman-teman. Oke, jadi kita mulai dari ini ya. Yang pertama mereka motor nuklir mereka keluarin komik ya, komik atau manga. Cuman saya nggak tahu ini dia versi Chinese saja atau ada nanti ditranslate ke bahasa Inggris ya. Jadi ini dia memang kemarin saya sempat kontak sama mereka dari motor nuklirnya, mereka bilang mereka lagi on production ya buat komik dan ada animasi juga ya. Jadi ada animenya. Cuman yang sekarang keluar itu dia baru kasih yang komiknya. Jadi judulnya sama, Legend of Star General. Oke, ini mungkin ini karakter utamanya ya, cowok ini ya. Terus ada cewek-ceweknya ini. Saya jujur saya nggak gitu ngerti juga ceritanya seperti apa ya. Tapi yang intinya mereka ada komiknya ya. Terus dan dari komik ini mereka ada karakter-karakternya ini. Jadi feeling saya sih ini karakter utama ya. Terus yang tua ini, si Pak tua ini dia penjahatnya, dan dari di sini kan kita bisa lihat nih dia ada ini dia punya robotnya, dia ini Lubu ya. Jadi sepertinya Lubu bakalan jadi penjahat lagi di sini ya. Terus next kita gambar berikutnya ada, oke, ini ada karakter ceweknya. Jadi mereka udah sepasang-sepasang, ini udah dipasangin sama dia punya ini ya, dia punya robot masing-masing ya. Terus ini cewek lagi. Kayaknya kebanyakan karakternya cewek ya, kebanyakan cewek. Oke, ini ada cowok. Oke, terus sorry ya, saya nggak bisa baca tulisan Chinese-nya, jadi nggak tahu nama-namanya juga. Cuma nih ya kasih tahu ke teman-teman aja ya, karakter-karakter ini ada cowok lagi. Dari desain dia punya mecha kurang lebih mirip-mirip ya, tapi dia base-nya tuh dari prajurit-prajurit zaman Cina dulu ya. Oke. Terus ini. Dan dari gambar-gambar yang saya dapat ini, sepertinya mereka ada bikin, ini saya nggak ngerti, ini dia ada diagram, ya mungkin maksudnya dari yang ini dia bisa transform kali ya ke ini gitu ya, bisa berubah senjata-senjatanya, oke, nanti bisa berubah ke yang ini, bisa berubah ke yang ini, gitu ya mungkin ya. Terus next ini dia. Yang mau saya bicarakan. Jadi oke, ini kayak mereka bikin, saya nggak tahu ini bakalan jadi metal build atau model kit gitu ya, karena yang ini tuh bisa dilihat di gambar yang paling bawah ini, dia punya prajurit ini banyak banget. Harga motor nuklir tuh nggak murah, jadi kalau misalnya kita mau bikin kayak gini, nggak ngerti lah ya berapa biaya yang harus kita keluarkan ya. Ini contoh deh, patokannya deh, dikasih satunya 1,9 aja, udah berapa? Ayo, ini ada 5, 10, udah 19 juta aja, ya kan? Udah 19 juta, belum lagi dua ini, ya. Jadi saya nggak ngerti ini dia bakalan buatnya jadinya seperti apa ya.
Jadi dari gambar-gambar ini terus ya dia punya informasi juga masih belum ditranslate ya. Jadi 3 ini ya. Jadi yang ini tadi prajuritnya, yang sebelah kiri ini jenderal-jenderalnya ya. Ini kalau nggak salah cewek dua-duanya nih. Oke. Itu untuk komiknya ya. Jadi untuk komik itu yang bisa saya share. Jadi kenapa saya infoin komiknya juga karena dia punya model kit atau dia punya metal build ya, saya nggak tahu juga, masih belum jelas. Tapi begitu nanti saya ada info lagi akan saya update ke teman-teman semuanya. Next yang kedua ya, ini saya lupa. Jadi saya jelasinnya sesuai tanggal ya. Jadi yang tadi yang komik itu mereka mulai keluarin informasinya dari tanggal 16. Jadi yang tanggal 17 kita ada ini ya. MNQ 03 Auping ya. Jadi ada naganya ya. Jadi yang ini cuman bedanya apa? Waktu saya lihat mereka keluarkan hintnya itu masih berupa bayangan. Saya udah tahu ini bakalan Auping, cuman saya kepikiran kenapa keluarin Auping lagi gitu kan. Rupanya ini dia bukan metal build ya, bukan metal build tapi model kit. Oke, jadi harganya ini kisaran sekitar kalau yuan itu berarti RMB sekitar mungkin 1 jutaan ya, 1 jutaan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dikorek ya. Jadi ini masih belum tahu ya. Jadi dia assemble-nya itu apakah kita harus potong-potong lagi, masih belum tahu ya. Jadi dia itu di sini dia punya body mainframe itu inner frame ya, inner frame-nya itu die cast ya, die cast. Cuman katanya bisa dipasang-pasang. Cuman saya nggak tahu dia pasangnya tuh harus kita potong-potong baru pasang atau dia sudah jadi perbagian seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kepalanya udah jadi nih kita tinggal pasang. Ini udah jadi kita tinggal pasang gitu ya. Jadi tingginya sekitar 20 cm. 20 cm berarti kurang lebih hampir sama tingginya sama yang metal build-nya ya. Jadi terus masih belum tahu ya. Kalau nggak salah saya lihat kalau teman-teman tahu namanya Samuel Dickel, dia udah ada keluarkan infonya ya. Jadi cuman dia masih belum tahu juga apakah sudah dapat naganya atau enggak atau cuman mekanya aja ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa metal build-nya kemahalan atau yang udah nggak kebagian MNQ03, boleh dicobain yang model kit ini. Tapi kalau saya personally karena saya udah punya metal build-nya, saya nggak akan beli yang ini ya. Jadi itu untuk yang ini model kitnya ya, untuk info yang dia di tanggal 17. Next, kita ada yang di tanggal 18 ya, 18 November. Ini dia ada SD punya seri ya, SD punya seri. Kalau di MNQ mereka bilangnya MNM ya, kayak nama permen itu ya, permen coklat itu ya. Jadi ini dia scale-nya sih menurut saya sedikit besar ya dari SD ya. Jadi ini dia udah kayaknya yang saya udah tahu itu Lubu Auping ini yang Yellow Dragon punya ya, aduh saya lupa namanya, Paichi kalau nggak salah. Terus yang belakang ungu ini sama yang hijau ini menurut saya sih cuman beda warna ya. Oke, jadi yang bawah ini warna yang originalnya ya, terus yang di atas ini warna alternatif ya, bisa dilihat bentuknya sama. Ini Auping, ada naganya juga cuma warna hijau. Ini Lubu jadi merah, yang Paichi-nya jadi ini ya, jadi ungu. Oke. Terus nah ini kayaknya kalau dilihat ya, mereka jualnya per box gini langsung satu set ya. Jadi udah dapat 4 di dalam gitu ya. Nah, di dalam dapat 4. Aduh sayang banget ya, nyesel banget nih nggak belajar bahasa Chinese ya. Jadi
kayak orang buta huruf gitu ya. Oke, jadi di sini ini ada ditulis tingginya 9 cm ya. 9 cm. Ya, ukuran SD gitulah ya. Cuman dari sini dia harga belum ada dikasih tahu. Ini 05. Oh, jadi dia nanti ada per boxnya tuh ada ini ya, ini 05, 05 ya, betul ya, alternate color doang ya. Oke, jadi dia baru keluar 3 model, Lubu, Auping, dan Paichi. Oke, so ini info yang untuk tanggal berapa nih tadi? Tanggal 18 punya. Jadi kita lanjut ke yang berikutnya. Alright, di tanggal 19 kita ada lini baru. Ini lini baru ya, lini baru juga. Tadi pertama kita ada M&M ya. Terus ini ada lini berikutnya, namanya MNZ ya, MNZ. Jadi ini dia gambar ininya ya, baru satu karakter di lini ini ya. Jadi dia namanya ini White Tiger ya, atau Paihu. Jadi Paihu ini kalau teman-teman ada liatin video saya yang metal build-nya yang Changtao Azure Dragon, Changtao juga akan keluarkan yang White Tiger-nya ya, atau Paihu, tapi beda modelnya, beda banget ya. Kalau yang ini biasa dia tipikal motor nuklir, agak slick gitu ya. Kalau yang Changtao saya lihatnya itu dia agak bulky gitu ya. Jadi cuman yang ini saya belum tahu ya, harganya tanda tanya 99 RMB ya. Jadi nggak tahu, bisa aja 199, 299, 399 ya. Jadi cuman ini dia di sini ada kayak nanti ada motornya ya, apakah akan dijualnya seperti MNQ05 yang Lubu Deluxe Edition gitu ya. Dan saya juga belum tahu apakah ini dia akan ke model kit atau metal build ya. MNZ ini saya juga nggak tahu kenapa mereka keluarkan lini baru seperti ini ya. Apakah karena dia ini nggak masuk ke ini ya, ke ceritanya yang Legend of the Star, karena dia judulnya beda, Steel Covenant. Jadi mungkin nih akan ada komik atau anime barunya ya untuk dari motor nuklir. Jadi mereka motor nuklir ini benar-benar gila-gilaan ya untuk marketingin ininya, benar-benar belajar dari Bandai kayaknya. Jadi mereka bikin animasi untuk dia punya karakter-karakter gitu ya. Dan so far sih saya cukup happy ya sama desain-desain karakter mereka ya, karena nggak terlalu robot dan juga lebih bentuknya ke armor gitu ya. Jadi desainnya kayak kita bisa lihat nih, yang ini belum ada namanya, saya juga nggak tahu ini namanya, saya nggak bisa baca. Jadi White Tiger ya, White Tiger. Jadi dari desainnya kita bisa lihat di sini ya, slick banget ya, keren banget dan proporsional gitu ya. Jadi ya saya juga lagi galau nih sebenarnya ya, apakah saya akan go ahead ke seri MNZ atau enggak, karena ngoleksi motor nuklir ini cukup menguras dompet ya. Dan yang mau saya share juga nanti untuk harganya yang MNQ05 yang Deluxe Edition, bakalan kaget teman-teman kalau dengerin harganya ya. Jadi oke, itu untuk yang seri MNZ ya di tanggal 19. Kita lanjut ke tanggal 20. Oke, kita lanjut ke tanggal 20 ya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Pasti pada mikir kok SD lagi gitu ya, kayak yang M&M tadi. Sekilas memang kelihatan seperti SD ya, atau seri di M&M-nya, tapi sebenarnya tidak ya. Ini dia namanya NQQ. Jadi maksudnya mungkin versi cute-nya dari metal build yang ada ya. Jadi di sini bisa kita lihat. Oke. Kalau yang tadi M&M dia itu ukurannya 9 cm. Kalau di yang MNQQ ini dia 13 cm. Jadi M&M itu seri
namanya SD kalau di Bandai ya. Terus di Bandai dulu kalau nggak salah ada yang RX78 yang ukurannya seperti ini, saya lupa dia lini apa ya. Jadi kalau di sini kita lihat ya, dia komplit ya, MNQQ-nya komplit dari seri 1 sampai 04. Jadi di sini 01 kita ada Paichi, 02 ada Chauren, 03 ada Auping, dan 04 ada Ganjang ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, dia kalau saya lihat sekilas memang dia versi metal build-nya dikecilin aja ya. Jadi kakinya agak panjang, nggak seperti yang MM tadi itu agak kecil, pendek-pendek, kontet-kontet gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman ya, teman-teman yang suka koleksi yang cute-cute seperti ini ya, boleh go ahead ya, go ahead. Desainnya sama persis ya, cuman dia skalanya lebih kecil aja. Terus mungkin juga ini dia sudah ada LED-nya nanti ya di dalamnya. Dan yang Auping ini nggak tahu ya apakah akan dapat naganya, kita nggak tahu ya. Cuman kalau saya pribadi, saya sih nggak akan beli ya, karena satu, saya udah punya metal build-nya. Dua, saya nggak gitu suka yang cute-cute gitu ya. Saya lebih suka yang agak fierce, yang benar-benar sesuai dengan dia punya ini ya, karakter yang didesain ya. Jadi tapi buat teman-teman yang suka ya go ahead aja. Motor nuklir nggak pernah ngecewain, dia punya quality ya. Jadi ini kemungkinan dia punya bahan juga bakalan diecast atau metal juga ya. Jadi itu untuk yang di tanggal berapa ini? Tanggal 20. Oke, kita next ke tanggal 21. Yang ini yang bakalan seru di tanggal 21 ya. Oke, ini dia yang kita tunggu-tunggu di tanggal 21. Bisa dilihat di sini ya. Ini saya suka banget ya sama desainnya yang ini MNQ 0, berarti ini yang 07 ya. Ini ada, kalau saya lihat sekilas saya nebak aja ya, saya nebak. Ini kalau teman-teman yang ada nontonin film Sun Gokong ya atau Journey to the West, ini Bull Demon King ya, Bull Demon King atau apa, saudara seperguruannya Wukong ya. Jadi atau Chinese-nya namanya New Mowang ya. Jadi kalau dilihat ini saya suka banget ya desain apa yang dia mekanya agak bulky gitu ya. Terus ini dia versi tanpa dipakein dia punya backpack ya. Ini kalau sudah dipakein backpack, keren banget, gila keren banget. Jadi seperti biasa ya, kalau motor nuklir dia sebenarnya motor nuklir punya mecha itu kalau nggak dipasangin dia punya backpack itu sebenarnya udah keren. Tapi kalau mau kelihatan lebih outstanding, memang harus dipasangin dia punya backpack. Kita lihat, gila nggak, keren banget nggak? Dari senjatanya juga unik banget ya, jarang. Ini kayak ya, selama saya nonton film Gundam ya, kita bilang yang pakai senjata mesh kayak gini cuma Barbatos yang saya lihat. Jadi terus dia ada rantai-rantainya ini, aduh gila, keren banget deh, keren banget. Jadi ini yang 07 ya, 07. Yang 06 itu kemarin saya nggak sempat kasih lihat teman-teman ya, tapi masih belum keluar dia punya gambar 3D-nya ya. Jadi yang ini dia sudah keluar. Saya juga nggak ngerti kenapa MNQ suka loncat-loncat kayak gitu. Kayak dulu yang duluan dia rilis yang 02, yang 01-nya terlambat ya. Jadi bakalan acak mungkin ya ini ya nomornya. Jadi menurut saya sih ini yang 07 nih kita wajib punya juga ya, wajib punya. Dan saya harap harganya itu jangan sampai di atas 3 juta ya, karena dan saya harap juga dia rilisnya jangan mepet-mepet ya, karena akhir tahun ini banyak banget yang harus dilunasin ya. Jadi yang untuk oke, kita langsung go ahead aja ke yang
harganya Lubu ya. Yang Deluxe Edition itu pasarannya sudah keluar fixnya itu di angka 7 jutaan ya. Dan saya masih nyari-nyari ada nggak yang bisa kasih harga di bawah 7 juta ya. Jadi dia 7 sampai 7,5 juta ya. Teman-teman bisa cek di beberapa seller-seller di Indonesia sudah ada yang post ya, sudah ada yang post harga fixnya. Agak tinggi memang, tapi menurut saya wajib ya kalau teman-teman yang suka sama Lubu wajib beli yang Deluxe, jangan pergi beli yang Standard Edition ya. Jadi mau bagaimanapun nabung lah, atau ya kalau yang mau beli ya saya nggak ini sih nggak ngajarin, maksudnya harus maksa beli ya. Kalau yang pengen punya ya dan ada dana ekstra boleh go ahead ya. Terus ini yang untuk 07 ya, dan ada bonus, oke. Kita lihat di sini ya, 07 keren banget. Nah, yang di bawah ini saya bisa nebak udah nih. Saya udah bisa nebak. Oke, sebelum kita ngomongin yang ini ya. Kalau menurut saya kalau New Mowang ini ada ya, berarti akan ada karakternya Wukong ya. Sun Gokong itu bakalan ada ya. Jadi keren banget dah pokoknya ya. Terus oke, kita lanjut ke yang ini. Oke, kalau dari bayangannya kita lihat, semuanya pasti udah bisa nebak lah ya. Dia kudanya juga sama dengan yang dipakai Lubu ya. Jadi kalau yang ngikutin Dynasty Warrior pasti tahu ya, atau Samkok. Ini saya suspek ya bakalan Kuan Yu ya. MNQ 09. Nah, itulah penyakitnya motor nuklir. Yang 08 belum keluar, udah 09 aja dikasih ya. Jadi mungkin produksinya karena kudanya sama ya. Terus ini saya sih udah yakin ini bakalan Kuan Yu ya. Jadi dan saya berharap mereka jualinnya ada yang standar dan yang deluxe ya. Karena saya akan beli yang standarnya aja. Kuda sudah ada dari Lubu, nggak usah beli dua, mahal soalnya ya. Jadi cuman belum tahu kapan dia bakal rilisin gambar resminya ya. Cuman menurut saya dalam waktu dekat ini ya. Jadi itu aja untuk info-info kita untuk dari motor nuklir ya. Jadi gimana, overwhelming banget kan, info-infonya banyak banget yang harus dicerna ya. Tapi untuk lini-lini baru sih itu balik lagi ke teman-teman apakah mau collect atau enggak ya. Karena kalau saya pribadi saya tetap akan go ahead ke yang seri Legend of the Star ya, karena saya pengen banget bisa koleksi semuanya ya. Sedangkan yang MNZ saya masih mikir apakah mau koleksi atau enggak ya. Kalau koleksi lagi bakalan banyak banget jadinya, tempat pun udah gak cukup sebenarnya ya. Jadi itu aja untuk news kita di Toys Insight kedua ya. Oke guys, selesai sudah ya info-info tentang motor nuklir dari Tonchan ya, versi Tonchan. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa buat schedule ya untuk koleksi-koleksi mana yang mau dibeli ya. Jadi cuman ya kita berdoa saja, cross finger, semoga motor nuklir ndak rilisnya itu langsung banyak bersamaan ya. Kalau seperti dulu dia slow ya, setahun keluar 3 masih sanggup lah kita ini kan. Kalau setahun dia keluarnya 5, 6, 7, Amsyong juga ya bakalan sangat dan amat menguras dompet ya. Apalagi harganya mereka itu tidak murah ya. Semenjak ya mulai agak naik daun, harganya nggak murah ya. Saya ingat saya mulai itu dari harga 1,9, sekarang lihat naik ke 3 juta, ke 4 juta, ini sekarang 7 jutaan. Semoga saya bisa survive ya. Jadi dan buat teman-teman juga ya, semoga bisa
kebagian juga, bisa dapat koleksi motor nuklir juga ya. Jadi itu aja, saya Tonchan pamit diri. Seperti biasa, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe ya. Bantu channel ini untuk growing ya. Bantu di share juga biar channel ini bisa semakin dikenal juga ya. Jadi itu aja, saya Tonchan pamit diri. Sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Bye-bye.